Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah. Pada hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan buku Istiqomah yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita akan masuk dalam bab kelima, halaman 35, Istiqomah dalam lisan. Kata penulis, anggota tubuh yang terpenting yang perlu mendapatkan perhatian setelah hati adalah lisan. Sudah kita bahas pada minggu yang lalu bahwa yang terpenting dari semua yang ada di tubuh kita itu adalah hati. Karena hati ini adalah panglima, sedangkan anggota tubuh yang lain itu semua pasukannya. Kalau panglimanya baik, maka pasukannya pun akan turut baik. Maka setelah panglimanya yaitu hati, yang harus lebih diperhatikan adalah lisan. Dikarenakan ia adalah media yang mengungkapkan apa yang tersimpan di dalam lubuk hati. Kadang-kadang seseorang itu bicara mencerminkan maksud hatinya. Sadar atau tidak sadar, apa yang ada di dalam hati itu bisa terpancar dari lisan. Saya pernah mendengar seorang khotib. Saya dengar dengan telinga saya sendiri. Setelah Jumatan, beliau bilang begini. Menurut saya masjid ini sekarang mengalami kemunduran. Tidak seperti zaman waktu ketua DKM-nya itu Pak Fulan. Maka di sebelah saya ada yang bertanya, mundurnya kenapa Pak Ustadz? Dulu waktu zamannya Pak Fulan itu amplopnya 250.000. Sejak ganti DKM jadi 175. Dikurangi gitu. Apa yang ada di hati dari khutbah? Tercermin lewat lisan. Sadar ataupun tidak sadar. Bahkan lisan ini juga mencerminkan kapasitas otak. Makanya sebagian ulama ada yang berkata, seseorang itu lisannya tidak akan berbicara lebih dari ilmu yang dia miliki. Sebatas apa yang ada di akal, yang tersimpan di dalam memori, yaitu otak, tergambar dari lisan. Maka kita katakan, biasanya perkataan-perkataan bodoh itu akan keluar dari kapasitas memori yang tercermin pada apa yang dikatakannya. Makanya kita dapati sebagian wanita yang belajar menjadi ibu, dia kalau menegur anaknya misalnya mengatakan, Septian, nggak baik. Ya, turun. Ya. Hanya dengan sesimpel itu. Adapun ibu yang tidak belajar jadi ibu, kadang perlu berteriak. Awas, awas. Turun nggak? Jatuh nanti. Nah, jatuh kan? Kapok. Syukurin. Sudah kubilang. Tercermin keilmuan menjadi seorang ibu dari kata-kata. Kemudian terkadang keluar ucapan dari lisan seseorang yang dia anggap sepele, namun ucapannya itu bisa membuatnya binasa di akhirat. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ma akhwafa ma takhafu alai?" Wahai Rasulullah, apakah sesuatu yang paling engkau khawatirkan padaku? Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tarfi lisani nafsihi, thumma qala hadza. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang ujung lidahnya sendiri, kemudian beliau berkata, ini.
Yang Nabi khawatirkan dari seseorang itu adalah lisan. Ini menunjukkan bahwa lisan sangat berbahaya. Sebab seseorang dapat istiqomah apabila lisannya istiqomah dalam ketaatan, atau tidak berkata-kata yang mendatangkan dosa dan murka Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia memarfu'kannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adama fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisana." Apabila anak Adam sudah memasuki pagi hari, maka semua anggota badannya tunduk kepada lisan. Fataqul, kemudian dia berkata, "Ittaqillaha fina." Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah, wahai kamu, tentang kami. Fa inna nahnu bika, karena kami itu bergantung padamu, wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna, jika kamu istiqomah maka kami juga ikut istiqomah. Wa in wajasta, jika kamu wahai lisan menyimpang, wajadna, maka kami pun akan ikut menyimpang. Dan kebanyakan yang menggiring manusia ke neraka itu adalah lisan. Karena dosanya lisan itu begitu banyak. Siapkan pena, mungkin teman-teman kita perlu mencatat sedikit demi sedikit. Ada sebagian dosa lisan, sadar tidak sadar, kadang-kadang kita lakukan. Mari kita tulis dosa-dosa lisan. Sambil menulis, sambil mengukur diri dan berkaca. Dosa mana yang masih ada menunjukkan kurangnya kita istiqamah. Dosa mana yang perlu diperbaiki. Siapa tahu ini dosa kita yang kita kerjakan harian. Sambil kita berkaca masing-masing. Di antara dosa-dosa lisan ini, satu, dusta. Apa itu dusta? Dusta bohong. Apa itu bohong? Dusta atau bohong itu adalah tidak samanya antara hati, lisan, dan kenyataan. Apabila seseorang berkata, iya saya sudah keluar, udah berangkat, udah di jalan, padahal dia baru keluar dari kamar mandi, berarti tidak sama antara lisan dengan kenyataan. Itu namanya apa tadi? Dusta. Dan dusta ini salah satu pengantar menuju neraka. Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dari yang namanya berdusta, karena dusta itu sering mengantarkan seseorang mengerjakan kejelekan, dan segala bentuk kejelekan itu mengantarkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Bahkan saya katakan gini teman-teman, di sini banyak admin-admin saya sering mendidik mereka, saya bilang gini, kejujuran itu harga diri. Sejauh mana antum bisa membawa kejujuran pada diri antum, sebegitu harga diri antum. Kalau antum banyak bohong, harga antum rendah. Semakin antum kuat dalam memegang kejujuran, semakin tinggi nilai antum. Contoh, ada orang dulunya cuma sopir. Maaf kalau kebetulan ada yang sopir. Saya bilang sopir, maksudnya dia ini sopir bosnya. Di dalam perusahaan itu posisinya hanya sopir. Bukan supervisor, bukan manajer, atau karyawan yang di atasnya. Dia sopir, karena dia sopir dan mensopiri bos, dia sering mendengar proses-proses bisnis yang ada di kantornya, lama-kelamaan dia paham. Bosnya mulai kasih kepercayaan. Bisa enggak nih? Dikasih kepercayaan. Kasih pegang satu posisi yang mungkin ada hubungannya duit. Ternyata 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun teruji. Ternyata orangnya jujur. Ada kesempatan di sana terbuka lebar kalau dia mau, orang Bugis bilang cokek-cokek. Kalau mau tilep-tilep duit bisa. Bos nggak akan tahu. Kesempatan terbuka lebar di sana. Tapi dia tidak mau lakukan. 2 tahun, 3 tahun, lama-lama bosnya bilang gini, kamu saya angkat ya jadi karyawan. Karena kejujuran itu yang dipegang. Setelah jadi karyawan 3 tahun, 4 tahun,
jadi supervisor. Lama-lama, saya sudah capek ngurusin perusahaan ini. Kamulah gantikan saya. Buatmu setengah saham, buatmu. Tapi kamu kan gantikan saya. Karena saya percaya dengan kamu, kamu akan jujur. Saya nggak usah lihat lagi berapa pendapatan perusahaan ini, pokoknya saya minta 50%. Gak digaji tetap, tapi kamu dapat 50%. Lama-kelamaan, saya sudah mau mati juga. Dah, kamu bayar aja semua sahamnya untukmu. Aku tinggal sedekah aja sekarang ini sudah mau mati. Buatmu perusahaannya. Dari sopir, jadi owner. Dan kasus seperti ini banyak. Kalau kita tidak punya skill macam-macam, tapi kita punya kejujuran, harga kita itu mahal. Saya ada orang lah, nggak usah disebutkan detail pekerjaannya. Yang jelas dia bersama kami mungkin sudah 8 tahun. ART di rumah. Istri saya itu kan kadang misalnya gatal, cincinnya dilepas. Ibaratnya karena memang orang mungkin tidak terlalu suka dengan perhiasan, tidak terlalu suka dengan emas. Mungkin kalau seandainya itu diambil ya kita tidak pernah tahu juga. Tinggal bu nggak tahu mungkin jatuh di mana. Istri saya juga nggak pusing, hilang sudah. Ya. Tapi nggak parah. Ibaratnya ditaruh di mana itu ada nanti dipindah ke atas. Kalau dia mau nyuci, dia periksa dulu kantong-kantong. Nanti kadang dia bilang, Ustadz ini kemarin ada uang, ada di dalam kantong. Diperiksa di dalam celana. Kalau dia mau ambil, saya tidak tahu. Kalau dia mau ambil, saya tidak tahu. Ini admin saya di kantor banyak. Saya bilang sama mereka, kalau seandainya antum ambil duit, insya Allah saya tidak tahu. Kecuali saya lagi iseng buka CCTV. Tapi nanti kita bertemu dengan Allah apabila kalian tidak jujur. Ya. Dan saya kira kita akan pasti merasa nyaman kalau kita bekerja dengan orang yang jujur. Ya. Ini saya motivasi untuk teman-teman yang masih 17 tahun, 20 tahun awal. Kalian tidak mesti pinter MATLAB, pinter Adobe Premiere, pinter, tidak mesti. Antum cukup memupuk kejujuran, nanti insya Allah ada masanya di usia antum 25, 30, nanti antum akan dapat pekerjaan yang insya Allah antum harapkan. Karena kejujuran itu termasuk di antara mata uang yang berlaku di mana-mana. Susah untuk dapatkan orang yang jujur. Begitu kita dapatkan, kita ibarat dapat partner yang betul-betul berharga. Dosa yang kedua, fitnah. Yaitu berbicara tentang seseorang tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti seseorang berkata, aku tadi lihat si fulan jalan sama perempuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dia pasti pacaran. Dia pasti berselingkuh. Dia pasti ini dan itu. Tanpa dia cross check terlebih dahulu, dia menyebarkan fitnah. Karena bisa jadi perempuan itu adalah mungkin ibunya, tapi terlihat dari belakang. Mungkin adiknya, mungkin kakaknya. Ya. Yang ketiga, ghibah. Ghibah. Yaitu berbicara tentang seseorang yang jelek dan benar adanya. Bedanya dengan fitnah, kalau fitnah itu tidak benar adanya. Sedangkan ghibah itu adalah benar adanya. Seperti seseorang membicarakan kejelekan orang lain yang sudah ditutupi. Dan ini mungkin penyakitnya wanita. Karena kebanyakan yang suka dengan ini adalah wanita. Apalagi kalau beritanya itu bisa gini. Kalau bercerita itu bisa suaranya dikecilin dikit, matanya dipincingkan dikit. Ya. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Jangan itu. Matanya itu dikecilin, suaranya dikecilkan. Meskipun mereka berdua saja. Mereka takut terdengar siapa? Tidak tahu, kadang berdua saja ngobrol, bicarakan seorang wanita yang lain. Ya. Anggap saja misalnya ada seorang wanita dulunya dia adalah seorang PSK.
Kemudian Allah kasih dia hidayah, lalu dia ikut kajian, lalu dia bertaubat, lalu kemudian dia tutup auratnya dengan hijab, bahkan dengan cadar. Kebetulan mungkin ada teman lamanya yang tahu. Kemudian disebutkan ke yang lain, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Itulah itu. Janji jangan kasih tahu siapa-siapa. Iya. Nah, itu tuh dulu PSK. Oh iya. Iya. Terus yang dibilangin jangan bilang siapa-siapa, ngomong lagi sama yang sebelahnya. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Besok-besok jangan kasih tahu siapa-siapa. Lama-lama melingkar kembali kepada yang bercerita paling awal. Kamu tahu dari mana? Dari sini. Kamu tahu dari mana? Dari sini. Melingkar kembali kepada orang yang pertama yang diberitahu. Keburukan yang harusnya telah tertutupi, bahkan Allah sudah tutupi untuk orang tersebut, jadi dibuka-buka. 4. Adu domba. Yaitu memindah-mindahkan pembicaraan dan ditabrakkan antara pendapat yang satu dengan yang lain, hingga kemudian orang bisa berselisih. Untuk teman-teman kita semua yang para penuntut ilmu, adu domba di zaman sekarang adalah mengadu para ustadz. Mungkin ada kalanya seorang ustadz berpendapat pada satu masalah yang pendapat tersebut berseberangan dengan ustadz yang lain. Kemudian dipasang di satu status, disebutkan namanya dua-duanya, ditabrakkan. Kemudian saya lebih pilih pendapat ini lebih ini daripada yang itu. Ini termasuk diantara mengadu domba diantara para guru. Dan ini termasuk keburukan bagi para penuntut ilmu. Ini yang suka ngadu-ngadu pendapat para ustadz harus belajar lagi Hilyat Thalibil Ilmi. Di Hilyat Thalibil Ilmi itu ada bab judulnya adab kepada guru. Di antaranya adalah kata Syekh Bakar bin Abi Zaid, kurang lebih bahasa beliau adalah, jika engkau ingin bertanya tentang pendapat seorang syekh, maka jangan sebut nama syekh yang lain. Cukuplah ucapkan bagaimana pendapat Anda dengan pendapat yang mengatakan begini tanpa menyebutkan nama. Dosa yang berikutnya istihza. Istihza yaitu mengolok-olok. Seperti seseorang mengatakan, "Hei pendek, hei cebol, hei juling," dalam rangka untuk menjelekkan. Adapun dalam rangka mencirikan, maka ini tidak termasuk. Asalkan setelahnya jangan tertawa. Misalnya seseorang berkata, "Itu loh, tadi kamu dicari bapak yang itu." Yang mana? Yang kepalanya botak. Ini dalam rangka mencirikan, boleh, asalkan setelahnya jangan tertawa. Karena kalau tertawa berarti ngeceh, mengejek. Karena orang kalau hanya mencirikan, dia tidak perlu tertawa. Itu bapak yang mohon maaf, yang kepalanya botak. Oh yang itu, ya kenapa dia? Dia tadi cari kamu. Istihza yang lebih buruk lagi dari yang ini adalah istihza biddin. Itu bercanda dalam masalah agama. Bahkan ini bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Tadi saya katakan istihza, mengolok-olok. Maka dosa yang berikutnya adalah istihza biddin, yaitu mengolok-olok agama. Mengolok agama Islam, mengolok syariat, mengolok Rasul, mengolok ayat Al-Quran. Bahkan ini bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam kekufuran. Dosa yang berikutnya adalah menyebarkan isu yang belum jelas tentang kebenarannya, disebarkan ke sana kemari, karena ini adalah bagian dari kedustaan. Nabi SAW mengatakan, "Kafabil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pembohong apabila dia suka menyebarkan sesuatu yang dia dengar. Apapun didengar langsung disebarkan, belum di cross check terlebih dahulu apakah benar ataukah tidak. Tadi saya kasih contoh. Tadi lo si fulan jalan sama perempuan. Innalillah. Itu pasti pacaran. Itu kan fitnah. Nah yang diajak bicara tidak cross check dulu.
harusnya kan tanya dulu, kamu sudah tabayun, itu siapa? Jangan-jangan adiknya. Jangan-jangan mamanya, tapi kamu nggak lihat itu dari belakang. Jangan-jangan itu dia sudah nikah, jangan-jangan. Enggak, dia sudah nikah. Siapa tahu dia nikah lagi. Kamu tabayun dulu. Nah, ini orang yang diajak bicara tidak bilang begitu, langsung melemparkan yang lain lagi. Tadi katanya si Anu, si Fulan itu begini dan begitu. Tanpa meng-cross check terlebih dahulu, ini bagian dari menyebarkan isu. Dan orang seperti ini tidak layak untuk diberi amanah. Karena termasuk yang suka menyebarkan isu itu adalah para pembohong. Atau orang yang suka menyebarkan isu tanpa di-cross check terlebih dahulu, itu dikategorikan apa tadi? Orang yang suka menyebarkan isu tanpa di-cross check terlebih dahulu, itu disebut dengan pembohong. Tadi hadis Nabi SAW. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta apabila dia suka menyebarkan setiap yang dia dengar. Dosa yang berikutnya, bicara tanpa ilmu. Bicara tanpa ilmu. Dan saya wanti-wanti untuk kita semua, terutama para penggiat Facebook, penggiat Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kadang kita bicara dengan yang menurut kita itu benar, tapi kita tidak meng-cross-check terlebih dahulu kepada orang yang ahli, lalu kita bicara tanpa ilmu, bikin status, yang status itu sebenarnya tidak benar. Ya. Kita kalau bedah Facebook, berteman dengan sebagian ikhwan, bahkan ikhwan yang namanya salafiyin, itu banyak juga yang kalau kita bedah statusnya satu persatu, ini orang nih ngomong tanpa ilmu. Mungkin karena hari itu belum ada status, pikir-pikir status apa ya, tulis begini . Dia nggak tahu kalau itu adalah sebuah kesalahan. Ya. Seperti ada baru-baru ini komen di media sosial saya. Dia bilang, bukankah haram kalau kita meminta upah dari Al-Quran? Saya katakan, justru perkataan ini bertentangan dengan hadis yang cari sendiri. Saya bilang gitu. Silakan cari sendiri. Digali lagi sebelum komentar. Jangan bicara tanpa ilmu. Bahkan kalau misalnya ada orang bertanya, Ustadz, apa hukumnya orang menerima uang atau upah dari pengajaran ilmu agama atau Al-Quran? Kita katakan ada ikhtilaf para ulama dalam 3 pendapat. Sebagian mengharamkan mutlak, sebagian menghalalkan asalkan memberi tarif dari awal. Ini pendapat kedua malah. Oke, saya ajarkan Al-Quran tetapi saya ingin ditarif. Itu malah pendapat kedua, meskipun itu bukan pendapat yang kuat. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga, yaitu halal selama tidak bertarif. Jadi jangan bicara tanpa ilmu. Jangan asal komen begitu. Karena bicara tanpa ilmu ini termasuk diantara dosa besar. Dosa yang lain adalah su'uzon. Su'uzon yang diucapkan. Karena ada juga su'uzon. Su'uzon apa teman-teman? Su'uzon itu apa? Prasangka buruk. Ada prasangka buruk yang hanya di dalam hati. Maka ini orangnya tidak dihukum. Tidak dikatakan dosa. Ada prasangka buruk yang diucapkan. Ini yang dosa. Kecuali kalau ada indikator. Kecuali kalau ada tujuan tertentu. Contoh. Tadi orangnya su'uzon, lihat ikhwan yang jomblo kok jalan sama perempuan. Dalam hatinya dia berkata gini, ini kan kayaknya belum nikah, kok dia jalan sama perempuan? Wah, jangan-jangan pacaran. Tapi hanya dalam hati, maka orangnya tidak berdosa. Karena mungkin dia melihat sesuatu, ada indikasi tertentu yang kemudian dia analisis dengan akal pikirannya. Selama itu tersimpan hanya dalam diri saja, maka orangnya tidak berdosa. Tapi jangan sering-sering. Karena kalau terlalu sering, berarti ini kita memang punya penyakit hati. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, bila kamu lihat ada sesuatu pada saudaramu, beri dia uzur. Siapa tahu ada begini, siapa tahu dia itu begitu, yang antum belum tahu. Bila belum cukup uzurnya, kasih lagi. Belum cukup uzurnya, kasih lagi sampai 71 uzur. Bila sampai 71 uzur belum juga mencukupi, maka salahkan dirimu sendiri. Harusnya orang itu kalau kasih uzur 3 cukup. Ini sampai 70-an gak cukup-cukup. Berarti memang penyakit suuzonan, penyakit hati. Lihat temannya misalnya masuk ke dalam masjid, pakai baju kaos, sholat zuhur.
Kemudian bergumam dia, kenapa kok ke masjid mau sholat kok pakai baju kaos? Biasanya kan kalau kajian pakai baju gamis. Wah, apa ini? Dalam hati doang. Harusnya kan kasih uzur. Oh, mungkin dia di pasar. Mungkin tadi dia berangkat ke pasar, maksudnya mau pulang jam 10, ternyata istrinya di pasar. Karena istrinya itu punya prinsip menawar terendah itu prestasi, jadi dia nawar lama kali jam 12 belum keluar-keluar. Akhirnya dia pergi ke masjid. Dia telepon istrinya, kamu lama betul nggak keluar-keluar? Masih banyak yang dicari. Ya sudah, saya ke masjid dulu. Terpaksa pakai baju kaos. Satu uzur. Belum cukup juga kasih uzur. Ini kan bukan hari libur. Harusnya dia pakai baju dong. Gak cukup juga kasih uzur lagi yang kedua. Ya, padahal kan bisa jadi orang itu ke pasar, mungkin hari ini dia off, istrinya minta tolong, kebetulan di hari kerja. Dan cukup juga kasih uzur ketiga. Oh, mungkin bajunya belum kering. Mungkin dia baju gamisnya satu basah, satunya kotor. Jadi daripada pakai baju yang sudah kotor, dia pakai baju kaos. Kasih aja uzur. Bila 3 belum cukup, salahkan dirimu sendiri. Kenapa suuzonan? Harusnya kan 1, 2 cukup sudah. Nah, kalau itu di dalam hati saja, bertanya-tanya itu siapa ya? Apa dia jalan sama pacarnya? Selama belum terucap, belum jadi dosa lisan. Tapi kalau sudah diucapkan, jadi dosa lisan. Bisa jadi fitnah nanti. Berikutnya adalah mujahir. Mujahir. Jangan hilangkan hanya, kalau antum hilangkan hanya, antum baca apa itu nanti? Ikan lagi. Jangan hilangkan hanya, mujahir. Artinya, orang yang suka menceritakan dosanya tanpa ada kemaslahatan apa-apa. Misalnya dulu dia seorang pezina. Tidak ada kemaslahatan untuk diceritakan, dia cerita sana sini. Sebagaimana sebagian public figure, artis-artis. Ada yang dalam rangka menaikkan follower supaya orang kenal dia, supaya itu bisa jadi batu loncatan ke atas. Dosa yang sudah Allah tutupi malah dibuka-buka. Dia ceritakan ini sebenarnya anak kami ini sebenarnya tahulah ini adalah radikalisme masa remaja. Padahal maksudnya adalah hasil zina. Dan ini termasuk di antara dosa. Kita tidak boleh ceritakan dosa, apalagi dosa-dosa sensitif seperti perzinahan. Bahkan seandainya seorang laki-laki mau menikahi seorang perempuan atau dinikahi oleh seorang laki-laki dan dia pernah melakukan hal tersebut, seharusnya dia tidak ceritakan kepada pasangannya. Kecuali kalau ada anak. Sehingga nanti tahu bahwa ini adalah seseorang yang dia punya anak dari hasil perzinahan. Adapun misalnya dia lakukan itu di masa mudanya, SMA-nya, harusnya dia diam saja, tidak usah diceritakan. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, dia bilang, ya Rasulullah saya minta dihukum, saya sudah berdosa. Rasulullah bilang pulang. Kalau kamu berdosa, pulang, taubat sama Allah. Dia pulang. Kali kedua dia datang lagi, ya Rasulullah saya harus dihukum. Pulang, taubat sama Allah, biar tidak usah dihukum. Kali ketiga dia bilang, ya Rasulullah betul, ini saya harus dihukum. Akhirnya Rasulullah tanya, dihukum dari apa? Dia bilang, saya berzina. Rasulullah sampai bilang, coba periksa, jangan-jangan gila. Yang disuruh periksa bilang, enggak ya Rasulullah, dia ini sahabat kita waras. Maksudnya adalah, dari hadis ini bisa disimpulkan, orang kalau pernah zina, diam saja. Tidak usah cerita sana sini, apalagi kemudian, Ustaz, ini untuk menjadi bahan supaya orang belajar. Tidak usah. Beda kalau misalnya antum pernah kena narkoba. Mungkin orang masih malum, oh kena narkoba. Terus dia cerita, saya ini dulu narkoba, saya ini dulu apa namanya? Kalau ketagihan itu namanya? Orang yang ketagihan terus. Bukan sakau itu kan ininya. Kalau yang tukang jualnya kan pengedar. Nah kalau ini apa? Pecandu. Ya. Saya ini dulu pecandu narkoba dan rusak hancur kuliah saya dimarahin mama saya diusir bapak saya. Jadi kalian anak muda, nggak ada gunanya. Itu menghancurkan masa depan kalian. Kita ngomong misalnya, ini pecandu narkoba ngomong depan anak-anak SMA. Orang masih memahami. Ya, masih ada manfaatnya. Adapun zina, maka ini harusnya ditutupi. Berikutnya, niyahah.
dosa niyahah, yaitu dosa meratap, menjerit-jerit, berteriak-teriak dengan lisannya ketika ada kematian. Misalnya seseorang berkata, ayah, kalau ayah mati kami nanti bisa jatuh miskin, gitu. Ini pertama meratap. Yang kedua kata Nabi SAW, wal malaikatu yu'minun ala ma taqulun. Hati-hati dalam bicara, dikarenakan malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Maka seseorang misalnya berkata, ayah, nanti kalau ayah tidak ada kami bisa jatuh miskin. Apa kata malaikat? Amin. Fa innal malaikata yu'minun ala ma taqulun. Terus, memuji yang berlebihan. Memuji yang berlebihan. Dan ini bisa menjatuhkan kita ke dalam sifat-sifat penjilat. Berikutnya adalah debat kusir. Karena perdebatan itu ada dua model. Ada yang masyru', yang disyariatkan. Ada yang tidak diperbolehkan, seperti debat kusir. Berikutnya kata-kata kotor. Kata-kata kotor. Seperti seseorang menyebutkan nama-nama binatang. Ketika memanggil orang dengan nama binatang, yang paling banyak diucapkan orang adalah AJG. Kalau enggak Alpha Sierra Ultra. Di zaman sekarang dipelintir menjadi Alpha Nano J itu apa J? Juliet Alpha India. Kita tidak ucapkan karena di sini ada anak-anak kecil. Adapun pakai kode penerbangan mungkin mereka tidak paham. Ya, apa itu Alpha India jeng gitu. Alpha Nano Juliet Alpha India. Kalau enggak, ini saya sering lihat bahkan di sekolah-sekolah sunnah. Di sekitaran sekolah sunnah, di sekitaran masjid sunnah pun ada anak-anak yang kita dengar mereka bilang gini, enggak gitu Nano Juliet Alfa Romeo. Paham ya? Bisa dipraktekin ya. Dipresetkan dari AJG jadi NJIR atau ANJAI dan semacam itu. Berikutnya juga menghina. Ada orang mengolok, ini ada juga menghina. Ngolok seperti maksudnya pendek, botak, cebol. Jadi ada lagi yang sifatnya menghina. Hei miskin, hei bodoh. Dosa yang lain adalah KIJIL. KIJIL. Apa itu? Ganjen. Itu termasuk dosa. Misalnya seorang laki-laki mengganjani perempuan. Ya. Dia disebut dengan buaya. Bagaimana bunyinya buaya di zaman sekarang? Yang buayanya ngaji, bunyinya. Assalamualaikum ukhti. Ya. Berikutnya adalah marah yang berlebihan. Marah yang berlebihan. Ya. Mengeluarkan kalimat-kalimat yang keras, cenderung kasar. Meskipun mungkin bukan nama binatang, tapi yang semacam-macam itu. Marah yang berlebihan. Berikutnya adalah menuduh tanpa bukti. Menuduh tanpa bukti. Adapun menuduh dengan bukti itu beda lagi. Nah, berikut ini adalah yang paling berbahaya. Sihir. Sihir dulu, sihir. Karena sihir juga pakai kata-kata. Ya atau tidak? Dukun-dukun itu pakai mantra, dia mengucapkan sesuatu. Maka ini dosa lisan. Yang berikutnya adalah dosa kemusyrikan. Karena syirik itu juga bisa keluar dari kata-kata. Seperti seseorang berada di atas kapal, kemudian kapalnya terombang-ambing oleh ombak. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tolong kami. Ini perbuatan apa? Syirik namanya. Karena meminta kepada yang selain Allah. Termasuk juga menebarkan syubhat, bid'ah, khurafat dengan kata-kata. Dan ini
pekerjaan para dai yang berada di atas kebid'ahan, khurafat, dan juga syubhat. Mereka sering ceramah, yang ceramah mereka mengundang dosa buat mereka sendiri. Karena mereka berkata-kata yang tidak berdasarkan Al-Quran Sunnah, bahkan isinya adalah syubhat, khurafat, bid'ahan dan yang semacam itu. Ini diantara dosa-dosa lisan. Berikutnya, terdapat sejumlah nas yang mengancam dari membiarkan tali kekang lisan terlepas begitu saja. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimati, mereka mengucapkan kata-kata, ma yatabayyanu ma fiha, yang dia tidak teliti terlebih dahulu tentang kebenarannya, yahwi biha finnar, maka itu bisa menjerumuskannya ke dalam neraka, ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, lebih jauh daripada apa yang ada di antara timur dan barat. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal, supaya cepat saya baca Indonesia saja. Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku jelaskan mengenai hal yang menjaga itu semua? Dijawab oleh Mu'adz, mau wahai Rasulullah SAW. Maka beliau pun fa'akhadha bilisanihi, beliau pegang lidahnya, kemudian beliau mengatakan kuffa 'alaika hadza. Beliau bilang jaga ini. Apa yang ditunjuk Nabi? Lidahnya. Aku berkata, wahai Nabiullah, apakah kita akan disiksa karena apa yang kita katakan? Maka Nabi SAW mengatakan, semoga ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz. Tapi jangan sampai salah, jangan dikira ini Nabi mendoakan Mu'adz mati. Semoga ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz. Nanti dikira doakan Mu'adz mati. Dan ini kalau zaman sekarang jangan dipraktekkan. Kita ngobrol sama teman, semoga ibumu kehilangan kamu. Ada di catatan kaki nomor 40. Ungkapan seperti ini dahulu biasa dikatakan oleh orang Arab untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Bukan dalam rangka mendoakan. Dan mereka tidak bermaksud dari perkataan ini makna yang sebenarnya. Akan tetapi supaya orang tersebut betul-betul memperhatikan dan sebagai anjuran untuk mendapatkan pemahaman. Apa kata Nabi? Tidaklah manusia tersungkur ke dalam neraka di atas wajah mereka. Dan beliau bersabda di atas hidung mereka, melainkan karena sebab lisan mereka. Kata Ustadz Yazid di dalam bukunya, yang dimaksud dengan hasaidul alsinah, hasil lidah, maksudnya adalah balasan dan hukuman atas perkataan yang diharamkan. Pada dasarnya manusia menanam kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan dengan perkataan dan perbuatannya. Kemudian pada hari kiamat dia menuai apa yang telah dia tanam. Barang siapa menanam kebaikan, baik dari perkataan ataupun perbuatan, maka dia akan menuai kemuliaan. Dan barang siapa menanam keburukan, baik perkataan maupun perbuatan, kelak ia menuai penyesalan. Zahir hadis Mu'adz ini menunjukkan bahwa sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah berkata dengan lidahnya. Dosanya saja tadi kita catat ada berapa banyak itu ya? Ada berapa antum catat? 19, ada yang bilang 19. Antum tulis ada yang bilang 21. Mungkin kalau dibuat buku bahaya dan dosa-dosa lisan mungkin jadi satu buku. Hanya untuk mensyarah 19 sampai 21 dosa tadi. Saking banyaknya dosa lisan. Di antara hal-hal yang masuk dalam maksiat dalam perkataan adalah syirik. Ini yang tadi kita catat paling terakhir nomor 2. Karena ia merupakan dosa paling besar di sisi Allah Ta'ala. Seperti seseorang dalam kondisi bahaya lalu dia berkata, ya Rasulullah selamatkan kami. Atau seseorang datang ke kubur lalu dia berkata, wahai Rasulullah berikan kami rezeki. Ini perkataan yang tergolong syirik. Karena seseorang seharusnya kalau minta kepada siapa? Kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu hendak meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Dan jika kamu hendak meminta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Maka meminta kepada yang selain Allah, ini termasuk perbuatan syirik. Termasuk juga berkata tentang Allah tanpa didasari ilmu. Dan dosa ini setara dengan syirik. Termasuk juga persaksian palsu. Tadi kita ada catat enggak? Saksi palsu.
Belum ya? Catat lagi di dosa yang tadi. Kesaksian palsu. Qauluz zur. Mungkin sebagai contohnya, ada suami istri yang kemudian hendak bercerai, masing-masing ingin dikuatkan oleh saksinya. Lalu saksinya mengarang-arang cerita. Oh iya, saya memang pernah lihat suaminya ini memukul dan menampar teman saya. Padahal bukan ditampar, melainkan malah dielus pipinya. Cuma dalam rangka untuk memenangkan temannya, dibikin kesaksian palsu. Dia menampar teman saya. Saya katakan termasuk juga qauluz zur, kesaksian palsu adalah mengendorse sesuatu yang antum tidak pernah makan. Ya. Ini enak. Padahal belum dimakan dan belum pernah makan sebelumnya. Ini kesaksian palsu. Ada orang misalnya jadi konten kreator. Karena di sini kan ada juga konten kreator yang sudah ngaji sunnah. Diundang misalnya oleh travel. Ya, tolong mas, nanti satu konten berapa? Satu konten 500.000. Oke, bikin di travel kami. Oh ini bagus, ini amanah, ini hemat, ini. Padahal belum pernah umroh sama si travel. Antum memberikan kesaksian palsu. Selanjutnya, termasuk juga di dalamnya sihir. Menuduh orang baik-baik berbuat zina. Tadi kita sudah sebutkan menuduh tanpa bukti. Dosa-dosa besar yang lainnya. Termasuk juga dosa-dosa kecil. Seperti berbohong, menggunjing. Menggunjing atau ghibah. Mengadu domba. Dan seluruh kemaksiatan yang berbentuk tindakan biasanya tidak lepas dari dukungan perkataan. Boleh dicatat dekat situ. Dosa-dosa kecil itu bisa jadi besar kalau ada 3 hal. Siapa yang tahu? Pernah kita bahas ini di kajian Mulia Man Salaf. Dosa kecil bisa berubah jadi dosa besar apabila satu, apa teman-teman? Dirutinkan. Seandainya pun ghibah kita bilang adalah dosa kecil, kalau ibu-ibu tiap kali ngumpul mesti ghibah, dirutinkan berarti ini berubah menjadi dosa besar. Yang kedua, diremehkan. Seseorang melakukannya ketika diingatkan, nggak boleh loh. Dia bilang, enggak apa-apa kan dosa kecil aja. Ketika diremehkan berubah menjadi dosa besar. Siapa yang tahu yang ketiga? Kalau apa? Kalau apa? Berhadiah air minum 2 botol. Bisa berubah menjadi dosa besar apabila yang ketiga didakwahkan atau ngajak-ngajak. Ada ikhwan misalnya masih suka pergi ke bioskop dan itu pasti ada dosanya. Nonton film. Kalau antum pergi sendiri ngendap-ngendap pakai masker, ya kan, pakai kacamata yang antum tidak pernah pakai biar tidak tahu orang, maka itu dosa buat antum sendiri. Tapi kalau antum bilang, ada film baru, bagus, kita nonton bareng yuk. Itu ngajak-ngajak namanya. Maka dosa kecil ini berubah bisa menjadi dosa besar. Coba diulang. Dosa kecil bisa berubah jadi dosa besar apabila dirutinkan, diremehkan, didakwahkan. Dakwah itu maksudnya mengajak. Tadi ada kata menggunjing. Menggunjing ini kata Ustaz Yazid termasuk dosa-dosa kecil. Seperti berbohong, menggunjing. Tapi antum bisa bayangkan menggunjing ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan." Janganlah kalian satu sama yang lain saling menggibah, menceritakan keburukan saudaranya meskipun itu benar. Terus Allah katakan apa? Apakah kalian suka satu sama yang lain makan daging saudaranya dalam kondisi sudah jadi mayat? Apakah kalian sudi kalau kalian satu sama yang lain memakan daging saudaranya dalam kondisi sudah jadi mayat? Ini dosa ghibah, setara seperti orang makan daging saudaranya dalam kondisi sudah jadi mayat. Azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasan nara." Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-ajwafan. Ya, ada dua rongga, yaitu al-famu wal farj, mulut dan kemaluan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yanziru biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seseorang mengatakan suatu ucapan yang dimurkai oleh Allah tapi dia anggap sepele, yang menyebabkan ia terjerumus ke dalam neraka lebih jauh daripada antara timur dan barat. Yunus bin Ubaid rahimahullah berkata, "Aku tidak melihat seseorang di mana lidahnya berada di atas kebaikan, melainkan aku juga melihatnya sebagai kebaikan di seluruh organ tubuhnya." Maksud dari Yunus bin Ubaid ini, orang kalau lisannya terbiasa di atas kebaikan, biasanya nanti akan tercermin dari bagaimana anggota tubuh seperti kaki, mata, tangan terbiasa juga untuk mengerjakan yang merupakan kebaikan. Kita katakan ini secara umum. Karena ada juga sebagian orang yang dia kalau di depan manusia yang lain, Masya Allah dia pintar untuk menyembunyikan lisannya dari hal-hal yang buruk. Ya. Tapi kalau sudah di belakang orang, biasanya dia tidak punya kemampuan untuk menyembunyikannya. Dan yang paling tahu apakah dia betul-betul baik atau tidak, bisa tidak tanya kepada istrinya. Sampai-sampai ada yang mengatakan seorang laki-laki itu paling pintar untuk berkata manis kepada istri orang. Ya. Kalau kepada istri orang. Tapi kalau istrinya sendiri, dia tidak tahan untuk menyembunyikan. Ya. Dia berharap istrinya tidak akan berkata kepada siapa-siapa dan tidak menceritakan bagaimana perangainya di rumah. Bagaimana dia suka berbicara binatang. Bagaimana dia suka menghina istrinya, merendahkan. Yang paling tahu itu adalah istrinya. Demikian pula banyak nas yang mendorong untuk menjaga lisan dan meluruskannya sesuai dengan perintah Allah. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu perkataan yang diucapkannya
melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf ayat 18. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa semua ucapan manusia akan dihisab. Maka semua ucapannya itu ada malaikat yang mengawasinya dan selalu hadir untuk menulisnya, baik perkataan itu baik maupun perkataan itu buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa." Aku jamin akan dapat sebuah istana yang terdapat di taman-taman surga. Ada juga yang mengatakan meskipun di pinggiran surga, bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Catat di sini yaitu perdebatan yang tidak disyariatkan. Karena ada juga perdebatan yang masyru', jidal yang diperbolehkan. Nanti kapan-kapan kita bicarakan. Wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dan aku jamin sebuah istana di tengahnya surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Kalau tadi di pinggir lalu kemudian di tengah, maka Nabi SAW kemudian mengatakan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah. Dan aku jamin sebuah istana di surga yang tinggi atau yang tertinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Di sini ada terkait dua hal, yaitu meninggalkan debat meskipun benar, ini termasuk diantara menjaga lisan. Begitu juga meninggalkan dusta meskipun maksudnya bercanda, ini juga termasuk menjaga lisan dari dosa. Karena dusta meskipun bercanda tetap dusta. Dusta yang diperbolehkan hanya ada 3. Apa dusta yang diperbolehkan? 1, dalam perang. Yang kedua, untuk mendamaikan 2 orang bersaudara semuslim yang mereka berselisih dengan cara memindahkan omongan-omongan di antara mereka. Dia memuji kamu, kamu dipuji dia. Dia mau ketemu sama kamu, mau nggak kamu ketemu sama dia? Nanti kita bicara baik-baik. Meskipun dua-duanya nggak ada yang mau ketemu, tapi dalam rangka mendamaikan. Apa bohong yang ketiga yang boleh? Kedustaan suami kepada istri atau istri kepada suami dalam rangka menambah cinta, bukan dalam rangka menutupi pernikahan kedua dan seterusnya. Contoh yang dusta tapi menambah cinta, misalnya ditanya, gimana ayah, enak gak ya? Enak. Enak, terpaksa ngomong enak, tapi dia dusta. Demi apa? Menghargai usaha istrinya bikinkan makanan. Nah, suaminya cukur rambut, dia pulang, gimana mah? Gagah kan? Gagah. Terpaksa, tapi dalam rangka ini dia tahu bukan yang gagah. Ya, dia bilang itu rambut apa? Lagi dalam hati. Ya daripada nanti dia cukur lagi habis uang. Kan? Dan supaya menghargai usaha suami tampil baik depan istri, maka dia bilang iya Pak, gagah. Bapak sudah yang paling gagah sedunia ini. Ya. Dan istrinya tahu bohong, suaminya pun tahu istrinya tuh untuk satu itu pembohong. Tapi dalam rangka menambah cinta nggak ada masalah, diperbolehkan. Orang yang beriman selalu menjaga lisannya. Dia berkata baik atau diam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakun khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pilih berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam. Kalau di zaman sekarang kita bilang, wahai ikhwan yang punya status-status setiap hari, kalau tidak bisa bikin status yang baik, tidak usah bikin status. Tidak usah pikir gini, aku wajib status per hari. Terus nggak punya kebaikan hari ini yang ada di kepala kita, nggak usah tulis status. Daripada nanti status sembarangan malah bisa jadi isinya mengadu domba, bisa jadi nanti isinya dosa. Jadi ada kalanya perkataan itu baik sehingga diperintahkan untuk diucapkan, dan ada kalanya perkataan itu tidak baik dan sia-sia sehingga diperintahkan untuk diam darinya. Boleh antum catat dekat situ. Bahkan ada kalanya baik tapi diam aja.
Karena kita tahu nanti kalau kita bicara malah akan timbul sesuatu yang buruk. Coba antum membaca paragraf ini dengan lengkap. Ada kalanya perkataan itu baik sehingga diperintahkan untuk diucapkan. Paham? Paham. Ada katanya perkataan itu jelek, maka kita disuruh untuk diam. Paham kan ini? Paham. Tapi ada juga kalimat yang berikutnya, sesuatu yang kita tahu itu baik, tapi mendingan diam. Karena kita tahu nanti kalau kita bicara meskipun itu benar, ada dampak yang negatif setelahnya. Bisakah begitu? Jawabannya bisa, kenapa tidak? Pernah dipraktekkan Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, hal tadri haqqullahi 'ala ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa haknya Allah kepada hamba dan haknya hamba kepada Allah? Maka Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, haqqullah 'alal ibad, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ya. Kata Nabi SAW, haknya Allah kepada hamba agar hamba itu menyembah dia saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sedangkan haknya hamba kepada Allah agar tidak seorang pun dari mereka diazab oleh Allah bagi orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Asalkan tidak berbuat syirik, maka tidak diazab. Maka karena itu yang dipahami oleh Mu'adz, maka Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah boleh saya kasih tahu orang-orang perkataan Anda ini?" Ketika ditanyakan oleh Mu'adz kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau gitu izinkan saya, bolehkah saya ceritakan perkataan Anda ini kepada orang-orang supaya orang-orang tahu, oh ternyata pokoknya kita kalau menyembah Allah saja tidak berbuat syirik, pokoknya kita nggak diazab." Apa kita gitu? Apa kita boleh sampaikan kepada orang-orang? Maka Nabi SAW mengatakan, jangan disampaikan. Khawatirnya kalau nanti kamu nyampaikan ke orang-orang, nanti mereka akan bersandar yang penting nggak syirik. Habis itu mereka malas untuk beribadah. Khawatir mereka hanya bersandarkan pada tauhid saja dan tidak beribadah. Padahal kalau disebutkan oleh Mu'adz kepada orang-orang, baik atau tidak? Baik. Tapi Nabi SAW suruh diam Mu'adz dan tidak usah kasih tahu siapa-siapa. Ini menunjukkan bahwa ada kalanya kita tahu itu benar, tapi mendingan diam. Karena khawatir setelah itu akan ada dampak yang jelek. Coba kalau teman-teman, misalnya tinggal di lingkungan bercampur dengan masyarakat umum. Ada perayaan 17 Agustus. Sudah jam 11:30 malam, di situ orang masih joget-joget. Antum datang. Pinjam mic. Isi saya pinjam mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, "Sayati qaumun min ummati yastahilul hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan sutra, zina, khamar dan alat musik. Kalian semua menghalalkannya. Gitu kan? Kira-kira setelah itu apa yang terjadi? Antum dilempar dari panggung, atau mungkin antum ditimpuki orang. Maka kita kadang-kadang tahu itu benar, tapi kita tidak usah ngomong dalam rangka menghindari kemudaratan, karena tidak pas waktunya, tidak pas tempatnya. Saya finish ini, saya selesaikan. Sedikit lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf ayat 18. Dari sini dapat diketahui bahwa perkataan yang tidak baik hendaknya tidak diucapkan. Lebih baik diam kecuali jika dibutuhkan. Sebab banyak berbicara yang tidak manfaat membuat hati menjadi keras. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memegang lidahnya kemudian dia berkata, tidak ada suatu anggota tubuh pun kecuali mereka mengadu kepada Allah tentang lisan karena ketajamannya. Dari Ahnaf bin Qais, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepadaku, wahai Ahnaf, barang siapa yang banyak tertawa, maka kurang kewibawaannya. Barang siapa suka bercanda, maka diremehkan karenanya. Barang siapa yang banyak berbuat sesuatu, maka dia akan identik
lalu dikenal dengan sesuatu tersebut. Barang siapa banyak bicara, banyak salahnya. Barang siapa banyak salahnya, nanti sedikit malunya. Barang siapa sedikit malunya, sedikit pula waroknya atau sikapnya menjauhikan diri dari perbuatan dosa, maksiat dan syubhat. Siapa yang sedikit waroknya, mati hatinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berhak untuk dipenjara dengan lama daripada lisan. Sebagai penutup, kata Al-Ustadz Yazid, seorang muslim dianjurkan dan diperintahkan untuk berbicara yang baik dan benar, dan hendaklah dia diam dari perkataan yang tidak baik, yang kotor, keji, memfitnah, menghibah, menuduh, melaknat, dan hendaklah dia diam dari perkataan yang sia-sia yang tidak bermanfaat. Ingat, banyak bicara akan banyak salah dan akan membawa banyak dosa. Adapun keyakinan sebagian orang untuk selalu diam secara mutlak atau menganggap diam itu mutlak bentuk taqarrub di sebagian ibadah seperti haji, iktikaf dan puasa, maka ini perbuatan yang sebaliknya, yaitu dilarang. Kesimpulannya, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk menjaga lisannya. Dia harus berpikir sebelum berbicara, apakah yang diucapkannya itu baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, ada maslahat atau justru mudarat. Sebab lisan itu punya pengaruh yang besar terhadap istiqomahnya seseorang dalam beragama. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.